Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Mbak. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nilam Cahyani dari Universitas Aisyah Surakarta. Sebelumnya bisa perkenalan dulu Bu dengan Ibu siapa? Nama saya Daryati, Mbak. Umurnya Bu? 28 tahun. Alamatnya? Tawang Sari. Baik Bu, pada hari ini saya akan melakukan kegiatan pendidikan kesehatan mengenai kontrasepsi IUD atau kontrasepsi IUD ya Bu. Nanti prosedurnya saya akan menjelaskan dan nanti apabila Ibu memiliki pertanyaan Ibu bisa ditanyakan kepada saya. Untuk kontrak waktunya kurang lebih saya membutuhkan waktu 15 menit ya Bu. Apakah Ibu sudah siap? Sudah. Baik, kita mulai ya Bu. Untuk yang pertama-tama kontrasepsi IUD itu singkatan dari intrauterine device atau biasa disebut dengan AKDR Bu, alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, alat ini yaitu dipasang di dalam rahim yang terbuat dari rangka plastik yang lentur dan termasuk juga di dalamnya ada benang tembaga yang disebut dengan spiral Bu. Kemudian Bu, jenis AKDR itu ada 6 ya Bu, yaitu terdiri dari yang pertama liposcope, yang kedua ini safety oil, yang ketiga itu ada dana super, yang keempat ada copper T atau GNT, yang kelima itu ada copper 7, yang keenam itu ada multilot, dan yang terakhir itu namanya progesteron IUD atau progesteron IUD. Nah, di Indonesia sendiri itu ada 3 macam Bu yang sering digunakan. Yang pertama itu ada IUD copper T. Nah, ini tuh bentuknya seperti ini ya Bu. Nah, bentuknya seperti ini, terbuat dari plastik yang lentur juga. Yang membedakan adalah kedua lengannya dan batangnya semuanya dilapisi benang tembaga. Kemudian untuk yang IUD Novati yang kedua ini bahannya sama dari plastik yang lentur dan juga benang tembaga, tetapi yang dilapisi benang tembaga itu hanya pada bagian batangnya saja. Kemudian untuk lengannya sedikit melengkung ya Bu perbedaannya. Kemudian untuk kontrasepsi yang terakhir itu ada IUD Mirena. Nah, ini sama-sama terbuat dari plastik yang lentur, kemudian ada dikelilingi dengan silinder pelepas hormon progesteron, sehingga ibu yang yang menyusui juga bisa menggunakan alat kontrasepsi tersebut. Kemudian di sini ada indikasi Bu. Nah, indikasi ini keadaan pasien boleh menggunakan kontrasepsi IUD ini, yaitu macam-macam sekali. Ada gangguan metabolik, kemudian ada gangguan kardiovaskuler, jantung, kemudian ada gangguan neurologi, ada gangguan sistem reproduksi, hematologi atau sistem perdarahan, kemudian ada penyakit infeksi juga, dan yang terakhir adanya penyakit autoimun. Nah, untuk kontraindikasi atau keadaan pasien yang tidak diperbolehkan menggunakan kontrasepsi IUD itu saat kehamilan, saat pasien atau klien memiliki infeksi, kemudian memiliki penyakit neoplastik, kemudian pasien tersebut mengalami perdarahan vagina di luar siklus haid berat, kemudian bentuk rahim yang tidak normal itu juga tidak diperbolehkan ya Bu. Untuk penggunaan IUD tembaga sendiri tidak diperbolehkan kepada wanita yang mengalami alergi tembaga. Nah Bu, sampai di sini apakah Ibu ada pertanyaan? Enggak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan kembali ya Bu. Ya. Baik Bu, untuk selanjutnya ini ada waktu pemasangan. Nah, waktu pemasangan ini dapat dilakukan yang pertama itu kapan saja dalam siklus haid selama yakin tidak hamil ya Bu. Untuk yang kedua itu pemasangan setelah persalinan, itu dapat dilakukan dalam waktu 48 jam pasca persalinan atau dapat juga dilakukan setelah 4 minggu pasca persalinan.
Kemudian yang ketiga itu setelah keguguran atau aborsi ya Bu, yaitu jika mengalami keguguran, setelah keguguran tersebut dapat dipasang kurang lebih dalam waktu 7 hari, dan apabila mengalami infeksi maka dipasang 3 bulan setelah infeksi itu sembuh. Nah, kemudian jika ingin ganti dari metode lain, kita bisa memakai metode lain dengan benar atau tidak bersenggama sejak haid terakhir. Setelah itu AKDR boleh dipasang. Kemudian untuk waktu kontrolnya Bu, pada umumnya pengguna KB spiral dianjurkan untuk kontrol dan kembali lagi sekitar 2 minggu sampai 1 bulan pasca pemasangan ya Bu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada efek samping, itu sebenarnya ada beberapa, yaitu spotting, yang kedua perubahan siklus menstruasi, amenor dan dismenor. Baik Ibu, sudah selesai pendidikan kesehatan dari saya. Bagaimana perasaannya Bu? Alhamdulillah sudah tahu sekarang. Sudah tahu ya Bu, Ya. sudah tahu apa itu kontrasepsi IUD dan macam-macamnya ya Bu. Sekarang apakah Ibu sudah jelas semuanya? Sudah, Mbak. Baik, kalau sudah jelas, saya akan bertanya kepada Ibu. Tadi kan saya sudah menjelaskan waktu kontrolnya. Nah, bisa dijelaskan kembali Bu, waktu kontrol pemasangan alat kontrasepsi IUD ini? 2 minggu sampai 1 bulan setelah pemasangan. Ya, baik, Ibu sudah pintar sekali. Kemudian selanjutnya, apakah Ibu masih ada pertanyaan? Enggak, Mbak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan terlebih dahulu. Kemudian nanti beberapa hari kemudian Ibu bisa datang kembali ke sini untuk melakukan pemeriksaan rahim. Apakah rahim Ibu bisa dipasang kontrasepsi IUD atau tidak? Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sama. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf ya Bu. Sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum.